Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Mendengarkan lagu wajib nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Di dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa mengandung teks deskripsi yang menggambarkan keindahan dan keelokan Indonesia. Berikut lagunya. Itulah lagu Rayuan Pulau Kelapa. Bagaimana anak-anak? Sudah ada gambaran mengenai teks deskripsi? Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai materi, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar mengidentifikasi teks deskripsi. Kompetensi dasar yang pertama yaitu berupa pengetahuan 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek yang berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Dalam segi keterampilan yaitu 4.1, menjelaskan isi teks deskripsi objek yang berupa tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tulisan, dan visual. Selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, siswa mampu menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, siswa mampu menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, siswa mampu menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Dalam segi keterampilan, yaitu siswa mampu menyusun kembali teks deskripsi yang telah dibaca dan didengar. Baiklah anak-anak, kita langsung ke materi ya. Apakah kalian tahu apa arti dari teks deskripsi? Yuk kita simak. Pengertian teks deskripsi adalah suatu bentuk tulisan atau lisan yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca atau pendengar secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dialami oleh penulis. Jadi, teks deskripsi adalah penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu. Misalnya, kalian sepulang dari Candi Borobudur yang terletak di Jawa Tengah. Kalian menjelaskan bagaimana keindahan di Candi Borobudur. Contoh, Candi Borobudur adalah candi Buddha yang paling besar dan mewah yang ada di Indonesia. Bentuk daripada candi ini nampak seperti piramida atau bangun 5 segi 4. Candi ini mempunyai banyak relief dan juga stupa. Karena kemegahan dan ukuran candi tersebut, membuat pesona candi bak seperti gunung yang menjulang tinggi. Bahkan, dari arah kejauhan telah tampak dengan jelas akan pesona dari candi ini. Itulah contoh dari teks deskripsi. Baiklah anak-anak, selanjutnya akan dibahas tentang ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama adalah menggambar atau melukiskan sesuatu yang berupa makhluk hidup maupun bukan makhluk hidup. Ciri yang kedua adalah topik yang berupa objek atau benda digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera, seperti penglihatan. Contohnya, ketika kalian melihat bunga mawar, kalian menjelaskan bahwa bunga mawar adalah bunga yang kelopaknya berwarna-warni seperti merah darah, merah muda, kuning, dan putih. Bunga mawar terdiri dari 5 helai kelopak mahkota. Itu kesan indera penglihatan. Kemudian kesan indera pendengaran. Misalnya, kalian sedang mendengarkan teman kalian yang sedang membaca puisi. Kalian mendeskripsikannya seperti ini. Temanku yang bernama Nina itu memiliki suara yang lantang saat membaca puisi. Selanjutnya, kesan indera penciuman. Misalnya, ketika kalian mencium aroma bunga dengan aroma yang harum, kemudian kalian menjelaskan bunga ini aromanya sangat harum. Selanjutnya, kesan indera pengecapan, yaitu ketika kalian merasakan makanan pedas, kalian menjelaskan bahwa makanan ini adalah makanan yang sangat-sangat pedas, dan yang lainnya. Ciri-ciri teks deskripsi yang ketiga adalah bersifat fisik atau sifat manusia. Misalnya, kalian bertemu dengan seorang nenek-nenek, kemudian kalian menjelaskan bahwa ada seorang nenek-nenek
yang berjalan sambil bungkuk. Nenek itu mempunyai kulit berwarna sawo matang dan memiliki rambut yang sudah berwarna putih. Itulah ciri-ciri teks deskripsi. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Baiklah, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah tentang tujuan teks deskripsi. Yang pertama, yaitu memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin sehingga pembaca atau pendengar dapat merasakan situasi dan kondisi yang dialami penulis. Kemudian, bisa digunakan untuk mempromosikan sesuatu seperti objek tempat atau orang tertentu. Contoh mempromosikan sesuatu seperti objek tempat ialah, misalnya, ada seorang promotor yang bekerja di Dufan, Jakarta. Ia mendeskripsikan atau mempromosikan yaitu Dufan adalah tempat hiburan atau tempat wisata yang ada di Jakarta, tepatnya di kawasan Ancol, Taman Impian, Jakarta Utara. Dufan menjadi tempat tujuan rekreasi bagi warga Jakarta maupun luar kota Jakarta atau bahkan para turis dari mancanegara. Karena selain harganya yang standar, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah juga, Dufan ini memiliki wahana-wahana yang sangat menarik. Baiklah anak-anak, selanjutnya akan dibahas mengenai ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Contohnya adalah ketika kalian melihat hewan yang bernama kucing. Hewan tersebut berwarna putih, kemudian bermata biru, dan lain sebagainya. Jadi di situ warna juga harus dirincikan. Jadi harus menggunakan kata-kata khusus. Selanjutnya, yaitu menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contohnya, ibuku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Jadi, dari tiap kalimat ke kalimat itu ada kesinambungan dan masih menceritakan tentang ibu. Jadi, itu lebih rinci dan konkret. Selanjutnya, menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Misalnya, gunung itu sangat indah, benar-benar mengagumkan. Selanjutnya adalah menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Contohnya kita menggunakan majas hiperbola. Gedung-gedung di Jakarta itu sudah mencapai langit. Kemudian, menggunakan kalimat rincian. Contohnya, terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang orange, abu-abu, dan juga hijau muda. Selanjutnya, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Jadi ketika ada yang mendeskripsikan sesuatu, kalian berusaha untuk membayangkan seakan-akan kalian itu bisa melihat, mendengar, dan merasakan apa yang sedang dideskripsikan. Dan yang terakhir, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Contohnya, kucingku, ibuku. Bagaimana anak-anak? Paham? Kita lanjutkan ya. Jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama ada yang disebut dengan deskripsi sugestif. Penggambaran sebuah pengalaman atas suatu objek atau peristiwa yang menciptakan sebuah kesan yang digunakan oleh penulis adalah kata-kata yang menggambarkan sifat, watak, ciri dari sebuah objek tersebut hingga mampu menciptakan sugesti tertentu atau sebuah penghayatan kepada pembaca. Contohnya, hari ini adalah hari pertama saya mengunjungi museum. Saat sampai di museum, saya diperkenalkan dengan pemandu yang akan mengantarkan dan menjelaskan tentang objek-objek yang ada di dalam museum itu. Pemandu itu terlihat sangat bersemangat menyambut saya dengan kumisnya yang setebal rumput ilalang. Dia tersenyum bersahaja ke arahku, membuat saya merasa semakin bersemangat dan hangat di tengah lingkungan museum itu. Itu merupakan contoh deskripsi sugestif, yang menggambarkan sifat watak, ciri dari pemandu tersebut. Selanjutnya adalah deskripsi ekspositoris, yaitu menjelaskan tentang tujuan untuk membuat pembaca mengenali bila bertemu, melihat, atau berhadapan dengan sebuah objek. Pada jenis paragraf, dijelaskan unsur-unsur yang melekat dalam sebuah objek yang memiliki tujuan untuk menambah wawasan pembaca untuk memahami dengan mudah, biasanya menjelaskan dengan cara bertahap dari bagian-bagian objek tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya proses pembuatan tempe. Kalimatnya adalah, proses pembuatan tempe terhitung sederhana.
Pertama-tama, cuci dahulu kacang kedelai yang hendak diolah menjadi tempe. Rendam tempe dalam air selama 13-18 jam, lalu kupaslah kulitnya, sehingga kedelai dibelas dan direbus kembali dengan air. Setelah selesai, tiriskan kedelai di atas tampah, lalu masukkan ragi ke dalam biji kedelai secara merata. Setelah merata, masukkan campuran kacang kedelai dengan ragi itu ke dalam daun pisang atau kantong plastik dengan ketebalan sesuai dengan selera. Simpan tempe selama 2 hari di dalam tempat yang gelap hingga kacang kedelai yang akan menjadi tempe itu pun tertutupi oleh jamur halus berwarna putih. Baiklah anak-anak, itulah rangkaian materi teks deskripsi. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.